islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya atas nama Yunika Hidayah, NIM 204230118 dari Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas Islam Rahmatan lil Alamin mengenai integrasi nilai keislaman pada bidang ilmu yang ditekuni, saya mengangkat judul Islam dan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis dengan ekonomi Islam. Yang kedua adalah pengertian ekonomi itu sendiri, dan yang ketiga adalah bagaimana pandangan Islam terhadap ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis dengan ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis ini sangat bertolak belakang dengan ekonomi Islam, karena menurut mereka Islam adalah sebuah sistem kepercayaan yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, sehingga mereka tidak dapat menerima Islam sebagai pandangan terhadap ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis ini tidak memperbolehkan dicampurnya antara ekonomi dengan agama, karena menurut mereka ini menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa Islam adalah agama yang terlalu banyak peraturan. Untuk itu perlu kita kaji mengenai ekonomi merupakan integrasi dari Islam, dengan cara memaparkan bagaimana Islam itu mengatur ekonomi menjadi sebuah sistem yang tidak terpisahkan dari Islam itu sendiri. Pembahasan kedua yaitu mengenai pengertian ekonomi. Yang pertama adalah ekonomi itu secara umum. Dalam bahasa Arab, istilah ekonomi itu diungkapkan dengan kata al-iqtisad, yang artinya kesederhanaan dan kehematan, yakni ilmu yang berkaitan dengan kesederhanaan. Secara umum, ekonomi adalah segala daya upaya dan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mencapai suatu tingkat kemakmurannya. Nah, cara untuk memenuhi kebutuhan setiap individu itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Kemudian sumber daya tersebut dapat diolah menjadi suatu barang yang memiliki nilai lebih, kemudian didistribusikan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. Selanjutnya, ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Nah, ekonomi itu sendiri menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang dimaksud di sini adalah bukan saja sekedar terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya, melainkan rumah tangga yang lebih luas, yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia. Selanjutnya, yang kedua adalah pengertian ekonomi Islam. Menurut Najatullah Asy-Syidik mendefinisikan ekonomi Islam dengan respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu dengan berpedoman pada Al-Quran, Sunnah, akal, ijtihad, dan pengalaman. Kemudian ada Khursyid Ahmad yang mendefinisikan ilmu ekonomi Islam dengan sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam. Nah, dari definisi-definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia atau umat yang beriman dalam ekonomi yang mengikuti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah bagaimana pandangan Islam sendiri terhadap ekonomi. Yang pertama adalah ekonomi merupakan bagian yang terintegrasi dengan konsep
kehidupan seorang muslim, ada aturan dan tata cara yang harus dikerjakan, mulai dari masalah akidah, ibadah, akhlak, keluarga, pendidikan, budaya, muamalah, dan segala aspek kehidupan manusia, baik material atau non-material. Nah, sumber karakteristik ekonomi Islam itu ialah Islam itu sendiri yang meliputi 3 asas pokok. Nah, ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, asas akhlak, dan asas hukum atau muamalah. Nah, ekonomi itu merupakan bagian yang paling terintegrasi dengan konsep ajaran Islam. Dalam Islam, aktivitas ekonomi yang diniatkan dan ditujukan untuk kemaslahatan dinilai ibadah. Oleh karena itu, mempelajari ekonomi Islam dan menjalankan aktivitas ekonomi secara Islami menjadi suatu keharusan bagi umat Islam. Selanjutnya yang kedua adalah ekonomi tidak dapat dipisahkan dari Islam. Berekonomi dalam Islam tidak serta-merta hanya hablum minan nas, namun juga terhadap hablum minallah. Nah, seperti kita ketahui, Islam ini merupakan agama yang kafah, agama yang detail, agama yang teratur dan paripurna. Ekonomi hanya bagian dari Islam dan induk dari semuanya adalah Islam. Maka Islam memandang bahwa ekonomi adalah integrasi dari Islam itu sendiri. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Nah, secara tersirat ini menyampaikan bahwa segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan aturan Islam. Selanjutnya yang ketiga adalah Islam tidak pernah membatasi umatnya dalam melakukan aktivitas ekonomi. Namun kebebasan manusia untuk menciptakan peradaban ekonomi yang baik tentu tidak terlepas dari aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas ekonomi dalam Islam bersumber dari wahyu, maka segala aktivitas ekonomi Islam harus bersifat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam yang menjadi penentu bagi berhasil atau tidaknya seseorang tidak terlepas kaitannya dengan kehendak Allah. Seperti kita ketahui, manusia diciptakan di muka bumi sebagai khalifah, maka tidak boleh terlepas dari aturan yang menciptakannya. Selanjutnya, dalam hal mencari harta, teori kapitalis tidak membatasi cara manusia untuk mengumpulkan harta. Namun Islam sendiri berbeda. Islam membatasi dengan jalan yang baik dan tidak melanggar syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang kegiatan ekonomi yang di dalamnya terdapat gharar, maisir, najasi, dan barang haram. Kemudian Islam juga mengajarkan bahwa pemilik mutlak harta adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah sebagai pemegang amanah untuk mengelola dan memanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Hak milik dalam ekonomi Islam terikat dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat. Maka kepemilikan dalam Islam tidaklah mutlak, namun nisbi. Jika merujuk kepada nas Al-Quran yang menyatakan bahwa semua yang ada di langit, di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat menyimpulkan bahwa semua harta, bahkan diri kita sendiri itu adalah milik Allah. Jika seluruh harta adalah milik Allah, maka manusia hanyalah diberi mandat untuk mengelola, memanfaatkan, dan menjaganya saja. Hal ini bukan berarti bahwa Islam tidak mengakui hak milik kekayaan, namun hak milik tersebut terikat dengan aturan untuk kepentingan orang banyak dan tidak membahayakan orang lain. Kemudian di slide yang terakhir ini
merevisi tentang kesimpulan dari pembahasan di atas, yakni ekonomi adalah bagian dari ajaran Islam. Penerapannya pun harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Segala aktivitas perekonomian, baik pengelolaan, distribusi, bahkan manajemen atau pengelola ekonomi tersebut adalah satu kesatuan dari ekonomi Islam. Seorang muslim terikat pada sebuah aturan yang harus dia taati, sebagaimana makna dasar dari Islam itu sendiri, yang berarti aslama atau berserah diri. Dalam hal ini berserah diri berarti tunduk dan patuh terhadap aturan Islam itu sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai pembahasan mengenai Islam dan ekonomi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata, itu datangnya dari kurangnya ilmu yang saya miliki, dan apabila ada kelebihan, sesungguhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.